Pernah nggak sih Anda perhatiin di setiap tempat kita kerja, mau itu di kantor yang kelihatannya adem ayem, atau di pabrik yang sibuk, selalu ada bahaya yang ngumpat. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita nemuin bahaya itu sebelum dia yang nemuin kita? Yuk, kita bongkar bareng-bareng salah satu metode paling jitu buat bikin lingkungan kerja kita jauh lebih aman. Coba direnungkan kalimat ini. Ini penting banget. Setiap kecelakaan kerja itu sebetulnya adalah kegagalan yang bisa dicegah. Jadi, ini bukan soal nasib atau takdir ya. Ini soal sistem yang gagal, yang harusnya bisa kita antisipasi. Intinya, kita punya kuasa buat mencegahnya. Dan semuanya itu dimulai dari cara pikir yang proaktif. Halo semuanya, kenalkan saya Dr. Harnia. Sehari-hari saya mengampu mata kuliah penilaian risiko kesehatan kerja di program studi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Pejuang Republik Indonesia. Nah, dalam beberapa menit ke depan, saya akan ajak Anda semua buat kenalan sama sebuah kerangka kerja yang, fundamental banget deh di dunia keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat kenapa sih kita butuh panduan keamanan. Terus, kita kenalan lebih dalam sama metode hierarki itu sendiri. Lanjut, kita kupas tuntas 3 langkah kuncinya. Nggak cuma teori, kita juga bakal lihat contoh nyatanya. Dan terakhir, kita simpulkan bareng-bareng kenapa hierarki ini penting banget. Siap? Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ini soal mindset. Intinya adalah pergeseran pola pikir. Jadi, kita nggak lagi cuma nungguin insiden terjadi baru sibuk atau reaktif. Tapi kita bangun sistem buat mencegahnya dari akarnya. Nah, jadi apa sih sebenarnya HRRC ini? Kedengarannya agak teknis ya. Tenang, ini sebetulnya cuma singkatan kok. Dari Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Biar gampang, bayangin aja HRRC ini kayak GPS buat keselamatan kerja kita. Panduan yang super sistematis buat nemuin, ngukur, dan jinakin semua potensi bahaya. Tujuannya cuma satu, pencegahan. Yuk, sekarang kita bedah lebih dalam lagi kerangka kerjanya. Tujuan utama hierarki ini jelas banget. Pertama, ya buat mencegah kecelakaan kerja. Kedua, mencegah penyakit akibat kerja, yang kadang munculnya pelan-pelan. Tapi lebih dari itu ya, hierarki ini bukan proyek sekali jadi terus selesai. Bukan. Ini tuh siklus yang jalan terus-menerus buat nekan risiko. Dan yang paling penting, tujuannya buat membangun budaya di mana semua orang merasa keselamatan itu tanggung jawab kita bersama. Nah, ini dia nih, jantungnya. Kekuatan metode ini ada di 3 langkah utamanya yang berurutan. Yuk kita lihat satu persatu. Alurnya sebenarnya gampang banget buat diikutin. Pertama, identifikasi bahaya. Di sini kita jadi detektif, nyari apa aja yang bisa bikin celaka. Kedua, penilaian risiko. Oke, bahayanya udah ketemu. Sekarang kita timbang seberapa mungkin ini terjadi dan seberapa parah akibatnya. Dan yang ketiga, pengendalian risiko. Di sini kita ambil tindakan buat mencegahnya. Simple kan? Oke, kita mulai dari langkah pertama, identifikasi bahaya. Ini adalah fondasinya ya. Ada satu prinsip yang harus kita pegang. Kita nggak bisa ngelola resiko yang nggak kita tahu keberadaannya. Betul kan? Jadi di tahap ini, kita harus benar-benar buka mata, buka telinga sama semua potensi bahaya yang ada di sekitar kita. Dan yang namanya bahaya itu bentuknya macam-macam loh. Nggak cuma soal lantai licin atau kabel yang lupas aja. Ada bahaya fisik, kayak suara mesin yang bising banget. Ada bahaya kimia, dari uap pembersih misalnya. Ada juga bahaya biologis, seperti virus di rumah sakit. Bahkan ada bahaya ergonomi, dari posisi duduk kita yang salah berjam-jam. Dan yang sering banget kelewat, bahaya psikososial. Contohnya stres karena kerjaan numpuk. Lengkap kan? Sip! Sekarang daftar bahayanya udah di tangan kita nih. Tapi kan nggak semuanya sama level bahayanya ya. Ada yang awas banget, ada yang biasa aja. Nah, langkah selanjutnya adalah menilai, biar kita tahu mana yang harus diurus duluan. Disinilah penilaian risiko masuk. Rumusnya kelihatannya simpel banget, tapi ini penting. Jadi, risiko itu sama dengan kemungkinan dikali dampak. Likelihood kali severity. Dengan kata lain, seberapa sering sih sesuatu bisa terjadi, dikali dengan seberapa parah dampaknya kalau itu beneran kejadian. Cuma 2 itu aja kuncinya. Biar lebih jelas, kita bedain ya. Kemungkinan itu soal seberapa sering. Apa ini bisa kejadian tiap hari, atau mungkin cuma setahun sekali. Nah, kalau dampak, itu soal seberapa parah. Akibatnya cuma bikin lecet dikit, atau bisa sampai amit-amit fatal. Keduanya harus kita pikirin matang-matang. Nah, setelah dihitung, hasilnya kita kelompokkan jadi 3, resiko rendah, sedang, atau tinggi.
Kenapa sih ini penting? Karena ini yang jadi kompas kita. Peta inilah yang nunjukin, fokus ke resiko yang tinggi dulu, ini darurat. Oke, kita udah tahu bahayanya apa aja. Kita juga udah tahu mana yang paling gawat. Terus ngapain? Ya bertindak dong. Nah, selamat datang di langkah ketiga, langkah pamungkas, pengendalian risiko. Disinilah kita eksekusi solusinya. Tapi ada satu hal yang penting banget buat diingat. Nggak semua solusi itu diciptakan setara. Ada yang namanya hierarki pengendalian. Pikirin ini kayak piramida. Puncaknya, yang paling top, paling efektif, itu eliminasi. Artinya, hilangin aja sumber bahayanya sekalian, selesai urusan. Nah, di paling bawah, yang paling lemah pertahanannya, itu APD atau alat pelindung diri. Kenapa paling lemah? Karena APD itu nggak ngilangin bahayanya, dia cuma nyoba ngelindungin kita dari bahaya itu. Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang gimana sih wujudnya kalau di dunia nyata? Biar kebayang, yuk kita lihat langsung contoh penerapannya. Nah, di tabel ini kelihatan jelas banget alurnya. Coba kita lihat yang baris pertama ya. Aktivitasnya apa? Mengoperasikan mesin. Bahayanya bisa terjepit. Risikonya, bisa cedera serius. Setelah dihitung, tingkat risikonya masuk kategori tinggi. Nah, karena tinggi, pengendaliannya harus serius juga. Pasang pengaman mesin dan bikin SOP yang jelas. Kelihatan kan? Terstruktur dan masuk akal banget. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat dari gambaran yang lebih besar. Kenapa sih metode hierarki ini dianggap penting banget dalam manajemen K3? Ya, tentu aja ada metode yang 100% sempurna. Kelebihan utama hierark itu karena dia sistematis, jelas alurnya, dan fokus ke pencegahan. Keren. Tapi ada juga keterbatasannya. Efektivitasnya ini sangat bergantung sama siapa yang menilai. Kalau penilainya kurang kompeten atau datanya nggak akurat, ya hasilnya bisa jadi kurang objektif. Dan penting buat dicatat nih, hierarki ini bukan cuma buat di pabrik atau konstruksi aja loh. Coba bayangin, di rumah sakit, di puskesmas, atau di laboratorium. Metode ini kepake banget buat ngelola resiko, mulai dari paparan kuman atau bahan kimia, sampai resiko kelelahan kerja para nakes kita. Jadi relevansinya luas banget, termasuk di sektor kesehatan masyarakat. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, inti dari hierarki itu sebetulnya cuma 3 hal. Siklus yang kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa, yaitu mengidentifikasi potensi bahaya, lalu menilai seberapa besar risikonya, dan terakhir, menentukan langkah pengendalian yang paling pas. Siklus ini, kalau dijalankan terus-menerus, akan membawa kita ke tempat kerja yang jauh lebih aman buat kita semua. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda. Setelah kita ngobrolin soal HRRC ini, coba sekarang juga lihat sekeliling Anda, mau di kantor atau bahkan di rumah. Coba, bahaya apa yang pertama kali muncul di pikiran Anda? Karena pada akhirnya, kesadaran kita itulah langkah pertama menuju keselamatan.